Halo semuanya dan selamat datang kembali di di curhat masalah keluarga. Dan karena sudah cukup ada 8 orang penanya lagi, ini sekitar 8 atau 9 orang penanya lagi, maka saya akan membacakan pertanyaannya dan saya akan jawab ya. Ini curhat masalah keluarga lagi. Nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke pertanyaannya yang pertama. Yang pertama ini dari Mas Aditya Firmansyah. Talak 3 apakah bisa masih rujuk kembali, Mas? Jadi untuk talak 3 itu masih bisa rujuk, namun ada ketentuannya, yaitu istri yang sudah Anda talak itu harus dinikahi oleh orang lain terlebih dahulu. Itu talak 3, makanya jangan sembarangan ngucapin talak. Kalau tiba-tiba masih sayang dan pengen rujuk, nanti kamu harus ditinggal nikah dulu baru bisa rujuk ya. Untuk talak 1 itu bisa rujuk, talak 2 bisa, talak 1 dan 2, dan talak 3 itu harus nikah kembali ya, harus nikah dulu dengan orang lain baru bisa rujuk. Jadi talak 3 ini sangat berbahaya di kompilasi hukum Islam. Langsung ke selanjutnya ya. Jadi untuk pertanyaan kedua dari Mbak Rara, ini nggak tahu ya saya namanya palsu apa enggak, tapi namanya Rara gitu aja. Assalamualaikum, saya mau tanya, siapa tahu ada yang berkenan menjawab. Saya sudah 1 tahun cerai, tapi saya belum urus surat cerai sampai sekarang. Saya gak punya akta cerai karena dari pihak mantan meminta saya yang beresin surat cerai ke pengadilan. Pertanyaannya, apa ada jalan untuk saya bisa menikah lagi selain harus urut surat cerai dan selain nikah agama? Jadi pertanyaannya, tanpa urus surat cerai bisa nggak nikah kembali? Ya harus diurus dulu. Kalau nggak ada surat cerai ya nikahnya berarti nikah siri, hanya nikah agama saja. Ini kenapa sih tenggorokan? Jadi surat cerai, akte cerai itu digunakan untuk salah satu persyaratan ketika akan menikah kembali. Jadi ketika masih suami istri masih belum memiliki akte cerai, itu secara hukum itu masih sah sebagai suami istri dan masih memiliki hak dan kewajiban yang melekat. Hati-hati ketika kalian dekat dengan seseorang yang katanya sudah cerai hanya secara agama namun tidak memiliki akte cerai. Itu nanti kalian bisa ditinggalkan secara tiba-tiba, bisa dituduh pasal perzinahan, bisa dituduh poliandri kalau Anda perempuan, dan bisa banyaklah pokoknya yang merugikan kalian. Jadi harus diurus dulu akte cerainya, jangan buru-buru nikah walaupun sudah gatel ya. Jadi untuk pertanyaan ini nggak ada jalan lagi, jadi harus urus surat cerai. Biayanya nggak mahal kok, diurus sendiri murah, paling 1,5 juta udah selesai. Tapi masih menggunakan waktu ya, harus menyediakan waktu. Kalau nggak ada waktu silahkan kalian menggunakan pengacara. Untuk pertanyaan ketiga ini dari Heni ya, Mbak Heni. Saya pusing dengan hobi suami saya yang gemar lihat bokep juga foto porno. Gimana solusinya biar dia berhenti dengan hobinya itu, sementara denganku bersikap dingin? Salah satu kelainan kelainan seksual itu seseorang hanya puas dengan nonton video orang lain, itu ada ya, salah satunya kayak gitu ya. Jadi solusinya ya bilang aja, ngomong aja cara langsung ke suaminya, jangan nonton video bokep lagi, nggak usah nonton cewek lain lagi, dan coba saling diperbaiki komunikasinya antara kedua belah pihak. Namun kadang kalau ketika itu sudah menjadi kebiasaan dan menjadi fantasi suami Anda, itu berarti suami Anda sudah memiliki kelainan seksual ya nggak tahu ini harus ngapain. Mungkin harus diterapi ya, datang ke psikoterapi ke ahli psikologi masalah seksual, mungkin ya ini bisa diatasi. Solusinya itu datang aja ke ahlinya.
kalau memang suami udah kecanduan. Langsung aja pertanyaan selanjutnya, ini dari Mbak Dinda. Pertanyaannya, kalau suami menelantarkan anak istri masih di dalam ikatan perkawinan yang sah, apa pasalnya dan apa hukumnya? Jadi untuk pasal penelantaran anak itu bisa ditindaklanjuti ke ranah hukum pidana dan ranah hukum perdata. Untuk ranah hukum pidana itu bisa terjerat kasus penelantaran anak, penelantaran keluarga, itu bisa ada sanksi hukum kurungan pidananya. Dan kalau kita dibawa ke perdata, di kasus ini dibawa ke ranah perdata, itu silahkan ajukan gugatan ke pengadilan mengenai nafkah anak, itu juga bisa. Namun kalau ke perdata kadang-kadang kan karena sanksinya itu terlalu lembut, nanti hasilnya juga nihil ya, biasanya seperti itu. Langsung aja, jadi terserah kalian mau pilih, langsung aja lapor polisi sih kalau memang anaknya sampai terlantar kelaparan, bisa kok, tergantung pengennya yang mana. Kalau pengen suaminya di penjara ya udah lapor aja polisi. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mbak Selvia, minta sarannya dong kalau suami minta izin nikah lagi karena dulu kita nikah karena dijodohkan. Alasannya suami tidak bisa mencintai saya katanya, tapi saya tetap bertahan walaupun dia tidak ada rasa cinta ke saya dan terpaksa saya izinkan suami untuk nikah lagi. Mbak Selvia ini sangat besar hati ya, dia mengizinkan suaminya untuk nikah lagi dan mau untuk dimadu, dan dia tetap bertahan. Alasannya karena dulu dijodohkan dan sampai sekarang tidak cinta. Jadi ya sarannya, kalau memang masih sayang dan ikhlas dan longgar, legowo untuk dimadu dan mau untuk menjadi istrinya ada dua suami Anda, ya nggak apa-apa. Yang penting Anda longgar, jangan dengerin orang lain ya. Yang penting Anda mau, yang penting Anda bahagia. Tujuan orang hidup itu kan bahagia kalau di ilmu filsafat ya, seperti itu. Langsung untuk selanjutnya, ini dari Mbak Ita. Laki dan laki ketahuan selingkuh, suami saya ketahuan selingkuh lagi, bahkan sama orang yang sama. Gimana ya caranya biar suami mau ngaku kalau dia selingkuh dan udah ada buktinya, tapi tetap gak mau dan gak mau ngaku? Seperti yang saya bilang, dalam sebuah rumah tangga, hubungan rumah tangga itu ada dua kesalahan yang sudah, menurut saya sudah tidak bisa dimaafkan, yaitu ketika suami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, temperamental dan sering memukuli istri, dan yang kedua, salah satu pihak itu sering selingkuh, karena selingkuh itu dilakukan atas dasar sadar, jadi pikirannya sadar, jadi dalam keadaan sadar, enggak keadaan khilaf, maksudnya seperti itu. Kalau sekali mungkin bisa dimaafkan, kalau berkali-kali kayak gitu ya ceraikan aja, saran saya ya Mbak Ita. Untuk selanjutnya dari Aulia, ini assalamualaikum, saya baru saja bercerai sama istri. Ini gimana sih namanya Aulia, temen bercerai sama istri, ini pakai akunnya pacarnya. Tepatnya malam tadi udah sah bercerai. Baru tadi malam sah bercerai. Tapi hati ini belum bisa menerimanya karena saya masih mencintai istri saya, dan di sisi lain mertua saya sepertinya mendukung sekali perceraian ini, dikarenakan kondisi ekonomi saya yang sempat tidak bekerja 1 tahun karena efek corona. Pernah kerja 3 bulan namun dirumahkan karena efek corona. Jadi kalau memang masih sayang dan masih cinta, kenapa kok bercerai? Kalau sudah bercerai dan masih cinta, silahkan dihubungi kembali istrinya, bilang mau rujuk kembali ya, jangan dengarkan kata orang lain, apalagi kata mertua itu termasuk orang lain. Jadi kalau memang masih cinta ya rujuk aja. Yang menjalani kehidupan kan Anda, yang bahagia kan juga harus Anda. Masa orang tua Anda, masa mertua Anda, berdasarkan riset yang ada kan banyak sekali perceraian. Nomor 1 itu kan karena perbedaan prinsip, dan satunya karena pengaruh pihak ketiga, yaitu mertua kan biasanya masih ikut campur di urusan keluarga, itu biasanya menjadi salah satu penyebab perceraian. Untuk selanjutnya, assalamualaikum, izin tanya, saya sama mertua gak boleh ketemu suami
gak boleh ngajak suami pulang. Suami saya cuma diem saja. Apakah saya bisa lapor ke kantor polisi atau kemana? Sudah hampir 4 bulan. Jadi ini nggak bisa dilapor polisi, mau kena pasal apa ya, mau dilaporin kemana-mana juga nggak bisa ini. Jadi emang suami Anda takut sekali sama orang tuanya, dan saya pikir mertuanya terlalu ikut campur sama urusan rumah tangga anaknya juga ya. Ini suami Anda cupu ya. Sarannya ya gimana ya ditelepon aja dulu tanpa sepengetahuan orang tua, tanpa sepengetahuan mertua, diomongin baik-baik, mau nggak dibajak pulang ke rumah. Masa orang udah punya istri, udah punya anak, masih mau ngikut orang tua terus, masih disetir orang tua terus ya. Ini salah satu penyebab perceraian terbanyak. Udah 10 menit ya, itu aja untuk video kali ini, untuk curhat masalah keluarga. Dan untuk yang mau curhat, untuk yang mau bertanya seputar keluarga, silahkan DM via messenger bisa, atau langsung via chat di WA ya. Dan untuk konsultasi hukum juga bisa, langsung aja hubungi nomor di depan. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat. Diambil baiknya aja, apabila ada yang salah saya juga mohon maaf, dan seperti biasa saya ucapkan terima kasih. Dah.